Yahya Al-Kathiri masih terlihat di latihan skuad Persebaya Surabaya. Apa jabatan dia di struktur manajemen? Eduardo Perez kehabisan waktu. Persebaya Surabaya dikejar target pulihkan Rahmat Irianto dan Koko Ari. Persebaya Surabaya dikabarkan rekrut 2 bomber maut senilai total 7,38 miliar pengganti Flavio Silva. Keinginan mendalam Gali Freitas dan Risto Mitrevski jelang laga Persebaya Surabaya kontra tim Australia. Jelang laga Persebaya Surabaya kontra tim Australia. Persebaya Surabaya bersiap menjalani pertandingan uji coba pramusim jelang bergulirnya Liga 1 musim 2025-2026. Usai sepekan ini menjalani latihan awal pasca libur kompetisi, skuad asuhan Eduardo Perez ini melakukan latihan intensif sebelum berangkat tur ke Australia Barat pada 6 hingga 11 Juli mendatang. Sementara itu, jelang menghadapi laga ini, Gali Freitas tentu ingin dilibatkan secara langsung di lapangan. Dan jika ia nantinya dimainkan oleh Coach Edu, ia punya misi menunjukkan hasil adaptasinya di Persebaya sejak didatangkan awal bulan ini. Sedangkan bagi pemain baru Green Force lainnya, Risto Mitrevski, ia punya misi meraih kemenangan. Namun untuk mencapainya, ia akan berupaya membuat tubuhnya lebih bugar. Pada pertandingan tersebut, mereka berdua berharap rekan setimnya tidak sampai cedera saat menghadapi para pemain dari Australia Barat. Manajemen datangkan 2 pemain senilai 7,38 miliar rupiah. 2 bomber maut dikabarkan akan memperkuat lini depan Persebaya Surabaya. 2 striker asing top yang akan memperkuat skuad Green Force ini memiliki nilai pasar total tembus 7,38 miliar rupiah. Bomber maut yang dikabarkan akan didatangkan oleh Persebaya pada bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia 2025-2026 adalah Alef Firmino asal Brasil dan Jurgen Locadia dari Belanda. Rumors yang berkembang, penyerang asing top ini akan menggantikan posisi Flavio Silva yang resmi dilepas dan hijrah ke klub di Afrika. Striker asal Brasil Alef Firmino salah satu kandidat kuat pengganti Flavio Silva. Penyerang berusia 27 tahun ini tampil cukup tajam bersama klub Kroasia NK Dubrava dengan torehan 12 gol dan 2 assist dari 34 laga musim lalu. Tak hanya Alef, Persebaya Surabaya juga dikaitkan dengan nama besar lainnya yakni Jurgen Locadia. Striker berusia 31 tahun ini punya pengalaman segudang bermain di kompetisi top dunia seperti Belanda, Inggris, Jerman, Iran, Tiongkok hingga Spanyol. Keduanya punya kualitas ciamik di lini depan Green Force. Alef dengan insting golnya di kotak penalti, sementara Locadia mampu bergerak lebih fleksibel dengan pengalaman dan visi bermain yang luas. Eduardo Perez merasa sudah kehabisan waktu. Ada apa? Waktu semakin menipis untuk pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez. Ia dihadapkan pada tugas berat memulihkan kondisi 2 pilar pentingnya, Rahmat Irianto dan Koko Ari, jelang Liga 1 Indonesia 2025-2026. Perez menegaskan semua pihak di tim pelatih berkomitmen penuh mendampingi proses pemulihan 2 pemain tersebut. Bahkan, ia mengajak Bonek dan Bonita turut memberi dukungan moral bagi Koko dan Rian. Kami masih punya waktu beberapa pekan sebelum laga perdana dan kami akan manfaatkan sebaik mungkin, ujar Perez. Ia yakin waktu tersisa bisa dimaksimalkan untuk mengembalikan kondisi seluruh pemain ke level optimal. Meski begitu, tekanan tetap ada karena waktu berjalan sangat cepat. Liga 1 Indonesia 2025-2026 semakin dekat dan Persebaya Surabaya dituntut tampil kompetitif sejak awal musim. Tak hanya soal kebugaran, keduanya juga harus kembali menyesuaikan dengan taktik baru yang diterapkan Eduardo Perez. Terlihat jelas Yahya Al-Kathiri masih di Persebaya. Yahya Al-Kathiri, sosok yang masih membingungkan di Persebaya Surabaya. Meskipun sudah dipecat manajemen, dia masih terlihat ikut menyaksikan skuad Persebaya menjalani latihan. Pertanyaan besarnya adalah, apa jabatan yang sebenarnya dimiliki Yahya Al-Kathiri di Persebaya Surabaya?
Apakah dia masih memiliki peran penting di tim ini? Struktur manajemen Persebaya Surabaya saat ini masih belum jelas. Tidak ada kejelasan tentang posisi Yahya Al-Kathiri di tim ini. Apakah manajemen Persebaya Surabaya sedang mengalami krisis kepemimpinan? Keputusan manajemen untuk memecat Yahya Al-Kathiri tampaknya belum sepenuhnya dijalankan. Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat Yahya Al-Kathiri masih berada di dalam struktur manajemen? Kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang struktur manajemen Persebaya Surabaya. Apakah ada perubahan yang signifikan di tim ini? Ataukah semuanya masih berjalan seperti biasa? Gimana dulur bonek dengan terlihatnya Yahya Al-Kathiri masih jadi bagian manajemen Persebaya Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Eduardo Perez yakin bisa bikin kejutan musim depan. Pelatih anyar Eduardo Perez Moran menunjukkan rasa optimis tinggi dalam menghadapi musim barunya bersama Green Force. Kehadiran pemain-pemain baru membuat Perez semakin percaya diri meracik kekuatan tim. Ia menyebut skuad musim ini sesuai dengan ekspektasinya dan siap bersaing di Liga 1 Indonesia 2025-2026. Tentu saja kami memiliki skuad yang sangat bagus. Kami memiliki pemain yang kami inginkan, ujar Perez kepada awak media. Optimisme itu bukan tanpa alasan, karena sejak latihan perdana tim sudah menunjukkan perkembangan positif. Perez sudah memimpin latihan sejak Senin 23 Juni 2025 sore di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo. Sesi latihan juga dilengkapi dengan program gym sebagai bagian dari peningkatan fisik pemain. Tak hanya mengasah teknik, pelatih berlisensi UEFA itu menekankan pentingnya kebugaran pemain. Siapakah yang layak jadi kapten tim musim depan? Persoalan siapa yang akan mengemban amanah sebagai kapten tim Persebaya untuk musim depan masih belum menemui titik terang. Meski beberapa nama sudah masuk dalam pertimbangan pelatih kepala Eduardo Perez Moran, keputusan akhir tampaknya masih belum ada keputusan. Eduardo menyebut bahwa dirinya masih perlu melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan para pemain senior, termasuk Bruno Moreira dan Hernando Ari Sutaryadi, yang selama ini kerap mengenakan ban kapten Persebaya. Nama Bruno Moreira memang menjadi salah satu kandidat kuat untuk kembali dipercaya sebagai kapten. Pemain ini dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, baik di lapangan maupun di luar pertandingan. Menurut dulur bonek, siapakah yang layak mengemban kapten tim Persebaya Surabaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Persebaya gagal pulangkan Hansa Muyama. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak Hansa Muyama selama 1 musim. Sodoran kontrak baru yang diberikan manajemen kepada Hansamu tak lepas dari kinerja apiknya musim 2024-2025. Meski hampir setengah musim bergelut dengan masa pemulihan cedera dalam 10 pekan awal, Hansamu mampu tampil apik saat kesempatan merumput kembali hadir. Perpanjangan kontrak ini bukan sekadar ikatan di atas kertas, tapi melanjutkan kisah cinta terhadap lambang Monas yang tersemat di dada. Kini Hansamu menatap tantangan baru, di mana dirinya siap menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Dengan bertahannya Hansa Muyama di Persija Jakarta, membuat klub peminat, salah satunya Persebaya Surabaya, gigit jari untuk membawanya pulang ke Surabaya. Diketahui Hansamu sebelumnya menjadi bagian dari keluarga besar Green Force.